Di situ, di samping situ suara perempuan nangis. Perempuan nangis? Iya, ini. Pas saya waktu baca Yasin itu loh. Kalau memang di sini ada makhluk, coba perlihatkan. Atau suara-suara apalah. Langsung ditantang gitu sama kawan saya. Pertama nggak ada apa-apa, biasa aja. Wah, nggak ada makhluk di sini berarti. Coba perlihatkan, dengarkan suaranya coba. Genteng itu jatuh. Kotak, satu. Tangan saya masukin ke plastik. Langsung saya pegang gini kelabangnya. Saya langsung ngomong sama kelabangnya, kayak ngomong kayak orang. Kayak ngomong sama orang. Ngobrol itu. Ya. Kalau kamu sekali lagi datang lagi, kamu tak bunuh kamu. Awas kamu ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kang Jin Misteri, masih bersama saya Kang Jin yang selalu menemani Anda di cerita-cerita horor dan mistis dari narasumber yang penuh misteri yang diambil kisahnya. Nah, di sini gue sudah ada narasumber nih yang kemarin mesti kalian sudah nonton kan, namanya Mas Miftah. Dan Mas Miftah ini akan menceritakan pengalaman mistisnya lagi nih guys. Dulu pernah dari kecil sampai remaja sering mengalami melihat gangguan-gangguan dan makhluk astral yang tak kasat mata. Dan Mas Miftah ini juga pernah melihat loh dari makhluk gaib ini berbentuk binatang seperti kelabang, kalajengking, ular, dan lain-lain. Mungkin ini sejenis dari kiriman santet ya, jadi nggak harus makhluk gaib, bentuk binatang pun ada. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, kita sapa dulu dong Mas Miftah. Pak Mas. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semangat. Ente sehat. Alhamdulillah Mas, pandangan panjenengan mugi penuh barokah, berkah dunia dan akhirat. Saling mendoakan. Saling mendoakan Ya. dan alhamdulillah kedatangan Mas Miftah ini mungkin tambah power energi gitu. Oke, udah siap Mas. Insya Allah. Siap. Alhamdulillah Mas Miftah sudah siap ingin menceritakan pengalamannya, jangan skip ya. Biar kalian ini selalu mengambil hikmahnya cerita dari Mas Miftah diambil kisah nyata. Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia. Monggo Mas. Ya, saya kan 6 bersaudara ya. Semua kakak saya, adik saya, cowok semua. Gak ada ceweknya. Iya. Saya anak keempat berarti. Anak keempat. Ya mungkin saya paling nakal mungkin. Maksudnya, kalau disuruh ibu tuh, ya. Oh, gitu. Dulu waktu masih kecil tapi sebelum sunat. Tahun 87 kalau nggak salah, 87. Dulu rumah saya kan sebelum di Yosorejo itu kan ya, rumah saya kan di Sugihwaras Gang 9 Pasar Borobudur itu sih. Ngerti kan Pasar Borobudur? Tahu. Nah, di situ rumah saya tahun 97 saya di situ. Ayah saya kan memang dulu kan tukang becak ya, ayah saya itu tukang becak. Tapi walaupun tukang becak itu kalau dulu gaji tukang becak sama gaji pabrik gedean gaji tukang becak loh. Nah, ya saya tuh biasanya ada 2, putih sama hitam. Nah, dari situ kadang kan kalau berangkat malam, pulangnya malam ayah saya tuh. Jadi yang di rumah ibu saya sama nenek saya sama kakak saya sama adik saya. Nah, ketika itu saya tuh disuruh tidur sama ibu saya. Kamu udah malam, tidur besok sekolah. Saya kan tahun 87 kan kelas 2 SD, berarti saya kan kelahiran tahun 80. Iya. Tahun 87 saya kelas 2 SD. Saya tuh nggak bisa tidur. Saya ngelawan itu sih. Saya disuruh tidur, saya yang ngelawan. Saya nggak bisa tidur. Dipaksa-paksa tidur, saya memang nggak bisa tidur, gimana ya? Akhirnya ibu saya marah. Ya udah kamu tidur di luar. Pintu kamarnya, saya maksudnya disuruh keluar. Kalau kamu nggak mau tidur, sana kamu keluar gitu maksudnya. Terus pintunya ditutup, bukain gitu. Nggak dibukain. Mungkin maksudnya buat pelajaran buat saya mungkin ya. Nah dari situ saya akhirnya duduk sendiri gitu.
kamar kamar saya sama ibu saya sama kakak-kakak saya kan luas ya. Tapi satu kamar, yang satunya kan kamar nenek saya. Nah, terus dari situ ini saya duduk di sini ya. Ini sebelah sana tuh kayak lorong. Jadi rumah saya tuh panjang. Ya. Kayak lorong, terus ada sumur, sumur besar. Sumur ini apa namanya? Karet. Nah, ya terus ya. Terus ada tempat wudhu tapi pakainya padasan tuh apa bahasa ini itu? Padasan, keran dulu pakai kentong. Ah, pakai gentong itu. Nah, itu. Dari situ terus sebelahnya sumur tuh ada ini pohon jambu tapi yang warnanya jambu yang warnanya merah, bijinya merah tuh loh. Jambu kluthuk apa ya namanya? Kluthuk. Nah, itu di situ tapi tinggi. Di situ jambunya tinggi itu. Saya tuh pas waktu disuruh keluar, saya tuh pelongo gini. Saya pas ngelihat ke arah jambu gitu ya, di sumur tuh sih. Di situ kan ada lampu, tapi lampunya lampu 5 watt yang kuning itu sih ya, di situ. Saya perhatiin itu kok lama-lama kok kayak ada item-item itu apa? Saya perhatiin kok lama-lama jadi nenek-nenek. Jadi nenek-nenek. Ya. Itu kayak item-item itu loh. Saya perhatiin lagi kok dalam hati saya tuh ini kalau nenek saya kan gendut. Bukan nenek saya ini lah, ini siapa? Saya perhatiin lagi gini, kok apa coba? Jadi jerangkong, tahu nggak jerangkong? Jerangkong tahu. Jerangkong. Kerangka tapi masih ada kayak mumi itu loh, Iya, kayak iya. mumi masih ada dagingnya. Kalau kalau kerangka itu kan berarti tulang doang ya. Tulang. Nah, itu kayak mumi itu kayak film mumi itu gitu. Saya lihat gitu, wah, tolong. Nggak dibukain sama ibu saya. Terus akhirnya nenek saya kan, ada apa? Gitu. Nenek saya kan orangnya gendut. Terus akhirnya, ya udah kamu tidur sini aja tidur. Saya dari situ saya, wah malah kacau lah pikiran sama nenek saya. Ya udah kamu tenang aja, udah tidur aja besok sekolah. Akhirnya keesokan harinya biasa kayak anak-anak kecil gitu ya, main-main apa. Ayah saya kan pulangnya becak kan apa namanya, kadang habis subuh gitu. Kalau becak putih kan khusus buat malam, kalau becak biru buat siang. Dari situ beberapa hari kemudian itu saya belum sunat loh ya, kelas 2 saya kan belum sunat. Saya sunat kelas 3. Nah, sebelum saya kelas 3, berapa hari kemudian, ibu saya tuh malam-malam, habis maghrib kalau nggak salah tuh, naruh sapu yang pakai, apa namanya, merang apa ya? Barang Nah, di. bukan lidi. Ya. Yang biasa buat nyapu lantai itu sih, Oh, iya, yang iya. pakai merang. Merang Ya, kayak macam kayak gini tuh, bener kayak gini. Iya. Ijuk, iya bener sampo ijuk. Tapi, ditaruh sama ibu saya di depan pintu kamar. Lah pas waktu itu saya kan memang orangnya nggak bisa tidur. Dari kecil tuh saya memang nggak bisa tidur sampai sekarang. Tahu sendiri kan? Saya Iya, iya. nggak bisa tidur. Dari situ sekitar jam setengah 12 atau jam 11 berapa lah kira-kira lah. Kakak saya, adik saya udah pada tidur, ibu saya juga tidur awalnya. Terus saya sendirian ketap-ketip gini. Terus saya ngelihat sapu itu. Sapu itu kan di depan pintu, sebelahnya juga kan lemari kuno tuh sih ada kacanya. Percaya nggak percaya, saya lihat sendiri, sumpah ini saya nggak bohong. Pernah lihat tuyul perempuan belum? Belum. Kalau cowok sering. Itu tuyul perempuan, pakainya, maaf ya, pakainya cawat, tapi apa namanya, kayak mori itu sih, mori tapi dibikin cawat. Oh. Dia nutupin pusernya, telanjang dada, terus apa namanya, rambutnya kuning keemasan. Rambutnya lurus tapi kuning keemasan, tapi diikat Iya. ya, digepeng, tapi rambutnya kuning keemasan. Matanya gini doang, celeret gini doang. Kayak orang garis doang, kayak orang Jepang tapi lebih sipit lagi. Iya. Dari situ kan, hah, kowe sopo? Ya. Saya bilang gitu, kamu siapa? Lah ibu saya bangun. Ibu saya awalnya sebelum saya peluk nggak ngeliat. Nopo, ada apa gitu. Itu siapa itu? Nopo, itu siapa itu? Ya. Akhirnya saya meluk ibu saya.
langsung ibu saya ngelihat, kamu siapa, kamu siapa? Iya. Dianya ngumpet ngumpet di belakang lemari, tapi pelan-pelan tuh sih gitu, ngilang, ya, akhirnya ngilang dia. Ngilang, terus besok lagi ketemu itu lagi. Selama beberapa kali ketemu sama tuyul perempuan itu. Rambutnya tuh benar-benar kuning keemasan, matanya ini. Iya, iya. Kalau kupingnya sih nggak terlalu besar, cuman memang beda kayak kita sih, agak lancip. Oh iya, berarti iya. Agak lancip gitu ininya. Cuman dia nggak ngeliatin giginya, cuman ngeliat tapi matanya cuman garis doang. Tingginya seberapa meter? Tingginya berarti sekitar 1 meternya lebih sedikit lah. Berarti kan anak kecil itu ya? Ya, 1 meter 10, 1 meter 20 kalau nggak salah. Sampai sekarang tuh saya masih ingat. Saya nggak bisa ngelupain gitu, nggak bisa ngelupain. Nah, dari situ selama beberapa hari saya lah itu diliatin itu. Akhirnya nggak tahu kenapa dia nggak pernah muncul lagi. Nah, terus pas lain waktu lagi ya, lain hari, saya siang-siang tidur di kamar sendirian. Ibu saya masak, kakak saya pada main semua. Itu siang ya. Saya tidur tapi setengah tidur, setengah matanya jadi tidur ayam gitulah. Saya ngeliat di atap gini. Siang-siang padahal, tapi ada kayak kepala singa barong, tahu nggak? Madep ke saya. Ada taringnya, rambutnya panjang, matanya melotot. Wah! Saya cuma bisa teriak gitu doang. Ibu saya refleks. Tapi ibu saya nggak dengar kalau saya teriak, lagi fokus masak apa gimana, nggak tahu. Saya teriak, nggak ada yang datang gitu. Saya juga nggak bisa gerak, nggak bisa gerak. Lama-lama nggak tahu kenapa, mungkin saya pingsan mungkin itu. Terus akhirnya bangun-bangun jam berapa lah, siang lah. Terus akhirnya saya langsung lari, begitu banget tuh saya langsung lari nyamperin ibu saya. Kalau ibu saya, kenapa? Tadi saya lihat kepala kayak ini apa namanya? Barongan. Kayak reok Ponorogo, tapi kepalanya doang sama rambutnya panjang, ada taringnya, matanya melotot. Jadi kepala aja itu ngeliatin saya gini gitu. Saya kan kaget sampai saya pingsan kayaknya. Nah, itu bangun-bangun saya langsung lari, langsung ketemu ibu saya mau ibu saya. Akhirnya ditenangin. Ya dari situ ayah saya juga kan lagi kerjaan becak siang ya, becak biru itu sih. Akhirnya saya juga cerita sama ayah saya, udah nggak apa-apa. Ternyata pas saya iseng-iseng buka-buka lemari kuno, yang itu nggak pernah dibuka. Saya lihat ini lemari apa sih? Saya penasaran. Oh, banyak keris gaman-gaman peninggalan kakek saya banyak. Tapi nggak ada ininya gagangnya nggak ada. Di situ banyak. Terus batu-batu juga banyak dari situ. Tapi saya kan nggak paham ya, itu tuh maksudnya buat apa kan, saya nggak ngerti kan. Masih kecil gitu. Akhirnya dari situ saya langsung cari ayah saya. Ayah saya kan lagi benerin becak, nggak tahu benerin apanya itu. Ya itu apa sih? Kok banyak keris-keris itu buat apa? Itu bukan punya ayah, punya kakek. Oh gitu. Buat apa sih? Ya nggak tahu. Ayah saya bilang gitu, nggak tahu. Ya udah, akhirnya saya main. Udah nggak lama lagi, terus saya kan beli Vespa Baskom tahun 65. Pas waktu tahun 97 itu harganya 300.000 Vespa Baskom itu. Akhirnya sambil dia iseng-iseng cari parkiran, jadi buat tambahan gitulah ya. Dari situ saya kadang diajak ke tempat parkirannya, dia kerja gitu, kerja parkiran. Sambil saya cerita-cerita, pas ayah berangkat kerja malam, saya dilihatin tuyul perempuan sama nenek-nenek yang jadi kayak mumi itu loh sih. Kayak cerangkong itu. Nggak apa-apa. Ayah saya mencoba nenangin saya. Akhirnya saya kelas 3 SD, saya sunat.
Habis sunat, saya nggak pernah lihat mereka lagi. Total. Di rumah saya yang itu loh ya. Nggak pernah lihat itu lagi. Nggak lama, beberapa tahun, saya naik kelas 5, rumah itu dijual. Jadi rumah itu tuh punya kakek saya, terus adik-adiknya dijual, diwaris. Waris Nah, dibagi ya. dibagi, pindah ke Landung Sari. Di Landung Sari situ. Nah, pindah di situ juga mengalami hal yang aneh. Pas waktu saya main catur sama tetangga saya. Di situ kan ada selokan, Iya. ada selokan. Selokan itu kan ada yang betonnya, ada yang nggak ada tutupnya itu ya. Kok ceplak-cepluk tuh apa? Ada apa? Kok ceplak-cepluk tuh apa sih? Saya penasaran, ambil korek, tapi yang pakai apa namanya? Giting. Giting ya, pakai giting itu saya lihat, ces gini. Wah, katak gede banget. Warnanya merah bata. Iya. Akhirnya saya iniin, cepluk, loncat sana, loncat sana, loncat sana, sampai 5 rumah kayaknya. Sampai 5 rumah. Dalam hati saya, kalau kamu di darat, saya pelihara kamu. Akhirnya ya udah saya biarin. Besoknya saya pulang malam jam 11 lebih lah, antara 11 setengah 12-an malam. Saya mau pipis, mau ke kamar mandi. Oh, dia udah ada di depan kamar mandi. Berarti menunggu ya. Gak tahu kenapa. Bisa. Padahal itu rumahnya bertempet-tempetan, nggak ada lubang, kecuali ini pembuangan air yang pakai apa namanya, peralon dulu. Masa kodok segini warnanya merah, masa bisa masuk? Logikanya gimana? Habis itu saya lihat kataknya lagi di depan pintu toilet itu, saya kayak ngomong kayak orang sama apa? Seperti ngomong sama orang. Nah, loh, kamu kemarin kan di selokan sana, ngapain kamu di sini? Oh ya udah nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa kamu di sini. Ya, akhirnya saya pipis, selesai pipis, dia masih di depan pintu itu, diem doang. Besoknya pagi-pagi saya cari ini kemana nih katak? Ya nggak taunya ngumpet di ban bekas tank. Nah, ban Vespa kan banyak yang apa? Yang udah itu, dianya tidur di situ. Ya udah biarin. Selama beberapa bulan tuh. Lah setelah beberapa bulan dia kok ngilang. Ini katak tuh kemana ya? Akhirnya kok di sebelah rumah saya itu, tetangga saya itu kok rame di situ. Saya samperin ke situ. Ada apa sih? Itu ada apa sih? Itu Pak Toh nemu katak gede warnanya merah. Oh, kata saya ini. Terus saya samperin, Pak Toh maaf ya, ini katak saya ini, kodok saya. Iya. Warnanya merah kodok saya. Oh, punya kamu ya? Iya. Saya kasih makan nasi kok mau. Masa Pak Toh? Iya nih, lihat aja. Dia dikurungin di ini, kurungan jago itu sih. Iya. Akhirnya, Pak Toh maaf ya, kalau saya ambil gimana? Ya udah ambil aja, nggak apa-apa. Beneran Pak Toh ya? Iya, nggak apa-apa. Saya ambil, saya bawa pulang lagi ke rumah, saya buat mainan, kadang diginiin loncat gitu sih. Habis itu selama 4 hari ngilang sampai sekarang. Sampai sekarang ngilang. Akhirnya ya udah saya biarin aja lah, biarin. Berarti mungkin apa itu kodok beneran apa gimana saya nggak tahu ya. Terus apa namanya? Baru saya keinget dulu pas waktu dia diselokan itu, saya pernah janji kalau kamu di darat saya bakal pelihara kamu. Iya. Pelihara kan berarti ngasih makan ya. Kasih makan. Nah, sayanya lupa. Loh, Akhirnya dianya minggat mungkin ya. Tapi kodok umumnya itu persis. Nggak sama, wong kodoknya warnanya merah, Merah ya? merah bata. Heeh. Nggak tahu kodok apa namanya tuh, kodok gunung atau kodok apa. Tapi nggak kayak kodok yang biasa umum kita lihat itu, kecil kan itu Iya. gede banget kok. Dari situ akhirnya hilang. Ya udah saya biarin. Kadang saya naik sepeda jalan-jalan di kampung, saya liatin selokan-selokan, nggak ada. Sampai sekarang kalau saya lewat situ lagi tetap nggak ada. Ya udah hilang. Ya. Terus setelah cerita itu selesai, ada juga kejadian tahun 97, saya pas waktu 97 pas 98 ya, pas waktu moneter apa namanya? Moneter tuh sih, moneter tuh loh tahun 98 ya. Ya itu di situ saya main ke tempat
teman saya kan Pak D-nya kan punya rumah di pinggir jalan sebelahnya Hotel Asahi. Rumah gede, tapi nggak ada penghuninya. Yang menghuni cuman teman saya. Di situ ada showroom mobil kuno tuh sih, banyak mobilnya kuno-kuno. Terus yang sebelahnya lagi ruangan ada mebel-mebel kuno. Di situ saya nemenin teman saya selama beberapa hari. Terus ada teman saya satu lagi datang, juga kenal juga sih sama dia. Kenal, akhirnya, kamu berani nggak di ruangan sana baca Yasin, tapi pakai lilin, semua lampu dimatiin. Berani emangnya kenapa? Benar, berani. Akhirnya kawan saya yang ponakannya yang punya rumah, dia di depan, duduk di depan. Lah teman saya yang suruh saya baca Yasin. Nah, itu nemenin teman saya itu sambil ngerokok gitu. Nah, di situ saya hanya baca Yasin pakai lilin. Baca Yasin kan kayak kita kan setengah hafal ya, karena kebiasaan ya, baca Yasin kan biasa, setengah hafal. Nah, di sebelah kiri saya itu ada ruangan, tapi nggak ada pintunya. Kira-kira 1 meter dari saya, gini, misal kayak gini ya. Ini nggak ada pintunya. Di sana masuk ke sana tuh showroom mobil, masuk ke sana lagi. Mebel-mebel kuno, jati kuno tuh sih, tapi udah nggak terawat. Di situ, di samping situ, suara perempuan nangis. Perempuan nangis? Iya, ini. Pas saya waktu baca Yasin tuh loh. Saya kan, gak merinding ya. Kenceng, Mas? Kenceng lah. Wong teman saya yang dua yang di depan sana tuh kedengeran kok. Padahal jaraknya 15 meter ada loh. Rumahnya gede banget. Apa namanya, luas, terus lebar. Nah, di depan saya, samping kanan, itu kaca semua. Kayak salon tuh sih, kaca-kaca semua. Nah, sampingnya lagi ada toilet tapi dibuka, pintunya dibuka. Tapi gelap semua, pakai lilin doang. Nah, itu di sebelah kiri itu perempuan nangis. Pas waktu saya sampai setengah mau selesai tuh Yasinnya tuh, setengah mau selesai. Wah, kok ada perempuan nangis, ini siapa? Wah, cuek aja lah. Saya liatin kawan saya, bisa jadi kan kawan saya ngerjain ya, pura-pura nakut-nakutin ya. Enggak, mereka lagi ngerokok santai gitu. Oh iya, berarti kelihatan ya? Kelihatan lah mereka lagi ngobrol, lagi ngerokok. Tapi ini masih nangis. Nggak hilang? Nggak hilang selama ya setengah menitan mungkin. Iya. Lumayan lama kan? Iya. Tapi saya nggak lah. Alhamdulillah saya tetap lanjutin ininya sampai selesai. Begitu dia hilang, baca Yasinnya hampir selesai. Ada kertas dari arah kiri saya, jalan sendiri. Saya liatin sambil baca Yasin kan setengah hafal ya. Saya liatin gini, kok nggak ada tikusnya, kok nggak ada kecoaknya. Tapi kan saya tetap baca, tapi kan setengah hafal kan, jadi nggak usah ngeliat kan juga bisa. Akhirnya kertasnya tuh saya perhatiin sambil baca Yasin tuh masuk ke toilet. Oh, kertasnya masuk ke toilet. Habis selesai, tutup, langsung saya lari, saya samperin ke toilet, saya nyalain lampu, cek. Saya liatin kertasnya kok nggak ada. Langsung saya samperin kawan-kawan saya. Kamu tadi ngerjain saya, nakut-nakutin saya ya, pura-pura nangis ya. Enggak, sumpah enggak. Kata mereka gitu. Sumpah aku nggak nakutin. Kamu lihat sendiri kan, aku lagi ngerokok kan? Iya sih. Terus tadi yang nangis siapa? Ya aku nggak tahu, aku juga dengar dari sini. Masa kamu dengar? Iya, aku dengar. Sama dengar? Dengar, mereka berdua dengar. Tak kirain mereka yang sengaja nakut-nakutin, ngerjain gitu. Ternyata mereka dengar. Ya udah, cuek aja lah, biarin. Terus si kertas itu maksudnya apa lo? Kok bisa jalan sendiri? Nah itu, saya juga bingung. Nggak ada makhluk yang ngerakin. Maksudnya apa? Tikus atau kecoa? Nggak ada. Tapi dia jalan ada asapnya nggak? Nggak ada. Cuma terbang kayak gitu? Bukan terbang, tetap jalan, tetap napak tetap nempel di lantai. Suaranya. Tapi kayak diinjek tapi digini-gini itu sih. Iya. Itu jalan gitu sampai ke toilet. Habis itu saya nyalain lampu, saya liatin di lubang-lubang itu nggak ada
air yang di lubang juga nggak gerak, Iya, iya, iya. nggak tahu hilangnya kemana. Iya. Nah, habis itu selisih berapa hari, saya kan nginep di situ sampai berhari-hari. Nah, Jadi paling saya pulang paling ganti baju di situ, nanti dikasih makan sama kawan saya, beli nasi bungkus atau apalah, ngerokok di situ. Kalau malam, tapi kalau siang kan mereka kerja, saya juga Iya. pulang ganti baju, malamnya ngumpul lagi Iya, gitu. Terus kawan saya ngajak beda teman, yang teman yang satunya yang tadinya saya nyuruh saya bahasa Yasin itu dia nggak datang, ngajak temannya lagi dua, sama nantang masuk yang di ini, yang di apa namanya, showroom mobil itu, lebih gawat lagi di situ. Saya lihat sendiri, nantang-nantang makhluknya langsung. oh, Kalau memang di sini ada makhluk, coba perlihatkan, atau suara-suara apalah, langsung ditantang gitu sama kawan saya. Pertama nggak ada apa-apa, biasa aja. Wah, nggak ada makhluk di sini berarti. Coba perlihatkan, dengarkan suaranya coba. Genteng itu jatuh. Kodak, satu. Kalau memang kamu kuat, perlihatkan lagi coba. Kodak, lebih kuat lagi, bisa nggak? Wah, ambrol. Genteng gentengnya itu ambrol. jatuh. Jatuh, saya lihat sendiri. Habis itu, kawan saya yang satunya, kan kawan saya ada dua ya. Yang nantang ini, sama yang satunya ini yang dirasukin. Dirasukin, masuk ke sini. Namanya, kalau nggak salah pas waktu ditanya tuh siapa ya? Mbah Jiwo atau apa tuh. Oh, ada mbahnya itu. Maksudnya jinnya tuh namanya Mbah Jiwo. Heeh. Kan habis masuk kan, gitu. Wah, tawa itu. Tawa terbahak gitu. Terus ditanya sama kawan saya yang tahu lah, kalau saya kan nggak tahu ya. Ditanya sama kawan saya, kamu siapa? Saya Mbah Jiwo, sambil matanya melotot gitu. Lah ngapain kamu masuk ke tubuh teman saya? Kamu tadi nantang saya. Ngapain kamu nantang saya? Terus kata kawan saya tuh, saya cuman pengen tahu aja di sini tuh memang benar ada makhluknya atau enggak. Harusnya kamu tahu sendiri, tempat seperti ini tuh pasti ada makhluknya, kata dia gitu. Nah, terus kamu nantang saya mau apa? Saya nggak nantang, saya cuma pengen tahu. Ya udah, sekarang saya udah tahu, saya mohon maaf. Sekarang silahkan pergi. Saya nggak mau pergi. Ya, kan saya cuma pengen tahu aja, kata kawan saya. Sekarang tolong pergi dari tubuh teman saya. Saya nggak mau pergi. Oh, nggak mau pergi ya. Saya kan minta halus-halus. Minta dengan baik-baik. Minta dengan baik. Supaya mbahnya ini pergi, jangan ganggu teman saya. Saya minta maaf kalau tadi saya memang, berbuat usil atau Lancang gitu. lancang atau apa gitu, kata kawan saya itu. Ya udah, tapi awas kamu kalau sekali lagi. Ya, saya nggak kayak gitu lagi. Akhirnya bisa keluar sendiri. Teman saya langsung lemes tuh sih. Habis dirasuk tuh lemes ya. Iya. Langsung lemes ya. Kenapa? Aku kenapa? Aku sama kawanku tuh potong gini, kakinya dipotong. Iya. Potong pinggirin. Minum dulu. Rokok dulu. Kayak itu. Aku kenapa sih? Orang apa? Tuh akhirnya udah sadar, udah fresh lagi, baru cerita. Dari situ selama beberapa minggu di situ, akhirnya nggak ada penampakan, nggak ada apa-apa di situ. Iya. Cuman kayak perkenalan mungkin ya. Habis dari situ, saya kan punya teman kan banyak, nggak cuma di situ. Terus om saya berarti gini ya, ayah saya punya kawan dari kecil tuh beli rumah di daerah Sembawan, tahu nggak Sembawan? Kerapia Sembawan yang ada lupis raksasanya tuh. Itu di depannya, berarti di arah timurnya dari Gang Sembawan itu. Nah itu kawan ayah saya dari kecil itu beli rumah punya orang Arab
udah 10 tahun lebih nggak dihuni. Rumah kosong 10 tahun lebih nggak dihuni sama penghuninya. Akhirnya dijual sama kawan ayah saya dari kecil itu. Aku panggilnya kan Om ya. Dibeli terus cerita sama saya, Miftah itu saya beli rumah di depannya Gang Sembawan yang ada apa? Yang terkenal Lopez Raksasa itu ya, depannya itu pas pinggir gang pas persis. Saya beli rumah itu udah 10 tahun lebih nggak dihuni sama orang Arabnya. Itu saya beli murah katanya. Kosong. Kosong. Dibeli murah. Terus saya pas waktu itu kan, lah kenapa nggak ditempatin lagi Om? Ya saya sendirian, saya takut. Kalau saya tempatin gimana, boleh nggak Om gitu? Kamu berani? Sini kuncinya. Iya, iya. Sini kuncinya. Emang kamu berani? Udah sini kuncinya. Akhirnya saya tempatin. Nah, mulai di situ. Hari keberapa? Ya, memang hari pertama memang nggak ada apa-apa. Hari keberapa? Saya pas waktu sholat maghrib di kamar utama. Kamar utama kan luas ya. Apa rumahnya orang Arab kan luas. Iya. Saya sholat maghrib. Ini kan apa bayangan saya nih ya nih. Iya. Ini bayangan saya. Kenyang-kenyang. Pas ruku gini, ruku. Di sini ada bayangan lagi satu lagi. Allahu Akbar gitu ya, ada bayangan nih. Allahu Akbar, ada bayangan satu lagi. Sambil ruku gini kan otomatis kayak ada apa? Ada bayangan kan mesti seakan-akan kita melihat Iya, bayangan satu lagi ya. Ini tuh siapa? Saya sempat nggak khusyuk sih. Itu siapa? Biarin lah. Allahu Akbar. Sampai selesai salam. Saya lihat gini kok nggak ada apa-apa. Kayak ada apa-apa. Itu hari keberapa saya lupa. Terus pas waktu malamnya, itu rumahnya kan tingkat. Rumahnya tingkat, ada kamar yang di atasnya itu ada kamar 2 atau apa ya. Itu setiap malam, pas waktu saya beberapa hari itu, kayak orang bertengkar. Jadi kayak orang nendang-nendang tuh sih, setiap malam tuh. Saya kan mau tidur kan berisik ya. Akhirnya saya naik tangga, saya tendang pintunya, saking saya keselnya sih. Saya tendang pintu, dia, tolong jangan ganggu saya mau tidur gitu. Saya mau istirahat. Akhirnya nggak ada suara itu lagi. Saya apa namanya turun tidur. Besoknya juga kayak gitu. Setiap hari pasti gelobrakan gitunya tuh. Kayak ramai itu. Kayak rame, kayak orang berantem, kayak kita berantem lah. Nggak tahu versi mereka itu berantem, nggak tahu memang guyonan atau gimana ya. Yang jelas itu sangat mengganggu saya. Karena pintunya tuh kayak ditendang-tendang tuh sih. Duk. Iya. Terus beberapa hari kemudian siang-siang kawan saya tuh main di tempat saya pas itu naik motor main ke tempat saya yang tinggal di situ. Dia, Mas, saya mau ke belakang, Mas, saya numpang ke belakang ya. Ya udah silakan. Tak tunjukin itu kamar mandinya di situ ya. Akhirnya dia buang hajat. Dia buang hajat. Katanya, kata kawan saya itu katanya lampunya kok dimatiin, mati hidup dikerjain kayak gitu katanya. Terus nggak lama katanya bau menyan. Dia langsung buru-buru cebok. Setelah cebok langsung dia lari ke tempat saya. Tangan saya langsung dicium gini. Mas, tadi ngerjain saya ya? Emangnya kenapa? Tadi lampu di cepet gitu. Nah. Nyala mati gitu. Sama bau menyan ya. Tangan saya dicium. Bau menyan enggak? Oh enggak ya. Tadi bau menyan banget, Mas. Yang bener kamu. Sumpah lah, sumpah. Dari situ. Oh, enggak apa-apa. Aku berusaha nenangin dia gitu. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa gimana? Saya panik lagi banget tuh. Dia langsung buru-buru, langsung nyamperin saya lari. Habis itu saya tenangin, akhirnya dia, yuk Mas kita ngajak makan, akhirnya pulang. Terus beberapa hari kemudian, saya kan lihat kolah itu berarti bahasa Indonesia apa? Kolam. Nah, kolamnya itu kotor kan, keramik putih kotor. Terus saya kuras, saya bersihin, saya sikat. Pas di situ rambut saya kan belum panjang. Ya. Ada rambut panjang nggak lurus, cuman satu helai. Saya ambil, saya simpan di dompet tuh pas itu. Berapa minggu kemudian saya keinget, wah
di dompet itu ada rambut panjang ya. Saya lihat lagi udah nggak ada. Satu helai ya, Satu helai panjang. Mungkin 1,5 meter ada kayaknya. Tapi satu helai Ya, tebel, tapi rambutnya tebel. Nggak ada lagi, maksudnya lampu apa, cuman satu helai itu aja. Habis itu udah beberapa bulan rumah itu laku. Saya setiap habis maghrib saya baca surat Yasin, Al-Waqiah, terus Al-Mulk, terus malam jam 12 saya baca Yasin, Al-Waqiah, Al-Mulk. Habis subuh saya baca Yasin, Al-Waqiah, Al-Mulk. Nggak tahu kenapa ya, mungkin Allah yang anu lah, rumah itu laku, dibeli sama orang nggak tahu siapa. Nah terus saya juga pas itu saya juga dapat kerjaan di Jakarta dulu, nyupir di tempatnya orang Arab. ya. Dapat kerjaan itu akhirnya saya kan udah nggak di situ lagi ya. Saya akhirnya kerja di Arab, cuman saya nggak betah karena Mulut, tangga mulut. kayak gitu lah, cerewet lah. Cerewet ya. Nah, akhirnya saya nggak betah, akhirnya pulang lagi ke Pekalongan. Saya apa namanya mencari kerjaan yang baru lah, apa gitulah. Dari situ saya ikut kapal juga pernah, ikut kapal jadi tukang batu, latihan gitu juga pernah. Nah pas waktu itu saya lagi nggak kerja, saya kan aduh mau ngapain ini, suntuk kan ya. Saya naik sepeda setiap malam tuh saya ke pantai Selamaran nonton orang mancing. Jam 1 malam kan banyak orang mancing Di jembatan itu. jembatan itu, banyak orang mancing. Saya setiap kali pulang dari Selamaran jembatan itu saya lewatnya Masjid Jami Kauman, lurus terus, rel kereta lurus terus, Nointaan. Terus di situ ada Nointaan Keputaran, terus ke arah timur, Gang Nointaan yang sebelahnya Puskesmas. Nah, di situ apa namanya? Depan Puskesmas itu kan ada restoran apa rumah makan tuh ya, Sedap Wangi itu ya. Sedap Wangi apa? Ya, Gede itu kan gede ya. rumah makan ya. Rumah makan. Kalau ke arah selatannya kan itu kan Proses. Proses ya. Arah ke utaranya kan Aquarius ya. Ya. Nah, saya lewat kampung itu biasanya saya lewat situ nggak apa-apa, biasanya nggak apa-apa. Nah, pas hari itu nggak tahu kenapa saya naik sepeda, saya pas waktu mau naik ke jalan raya gini, saya lihat Sedap Wangi, rumah makan Sedap Wangi itu jadi apa namanya, pohon-pohon besar sama jalannya tuh jalan tanah kayak gimana ya? Kebun? Hah? Kayak kebun? Kayak hutan. Hutan? Ya kayak hutan. Jadi pohon-pohon besar semua. Loh, lah saya ini di mana? Ya. Itu sekitar 2:30 pagi loh. Ya. Nah, itu saya nengok ke kanan, ke arah selatan, ke arah Proses itu. Itu juga sama, hutan semua. Lah itu tuh di mana? Ya, ya. Saya nengok ke kiri, arah ke utara, ke arah Aquarius itu sama. Kayak hutan semua. Hutan? Ya. Nggak ada jalan? Nggak ada jalan. Ya maksudnya tuh jalan tapi kan tanah-tanah Ya. tanah-tanah campur air campur gimana lah. Gelap kayak apa ya? Malam. Kayak malam gitu, gelap, pokok gelap lah. Nah, ini saya di mana ya Allah. Akhirnya saya pegang sepeda, saya nongkrong sambil baca-baca sebisa saya ya. Baca Al-Falaq, baca Al-Ikhlas, An-Nas gitu. Nggak lama saya mohon sama Allah, ya Allah lindungi saya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya nengok gini, wah rumah makan Sedap Wangi. Saya nengok ke kanan arah selatan, ke Proses tuh, wah lah itu sih Proses. Ya, ya. Saya nengok ke kiri arah Aquarius, arah utara, nah itu sih arah Aquarius. Alhamdulillah, selamat. Ya. Ngebut saya, langsung ngebut naik sepeda yang ngebut pulang. Besoknya lagi saya penasaran, coba saya lewat situ sana lagi ya, barangkali bisa kelihatan Masuk lagi apa lagi. enggak. Akhirnya nggak bisa. Normal maksudnya. Normal. Normal. Lewat situ biasa aja, nggak kayak kemarin. Dari situ saya berpikir itu tuh berarti apa ya? Apa kata orang kan apa oyot memang atau apa? Oh,
berarti masuk dimensi mereka itu. Ya bisa jadi, tapi nggak diliatin makhluk sih. Nggak lihat apa-apa, cuma Nggak. polos hutan gitu, Alas. nggak ada pohon ya. Pohon-pohon besar. Tapi mencekam nggak suasananya? Suasananya mencekam lah. Oh, bener-bener berarti masuk dimensi mungkin ya. Ya, tapi maksudnya kok nggak ada makhluk atau apa, Iya, atau saya diseret atau apa nggak ada. Itu pun selama saya sebelum nongkrong, jadi selama saya sebelum baca tuh masih kelihatan, masih kelihatan. Berarti lumayan lama mungkin ya. Ya mungkin sekitar 1 menit, hampir 2 menitan mungkin. Kaget, masa kaget. Ya Di kaget. mana ini ya? Ya sempat bingung lah. Coba kalau sampean aja gimana? Iya, Mas Bimo. Tadi jalan raya kok jadi hutan gitu kan. Biasanya kalau lihat situ jalan raya sama itu Iya, kok berubah. itu rumah makan dia. Nah, rumah makan itu. Ya bukan nyalain rumah makannya atau apa enggak. Iya. Cuman lihat Kok tiba-tiba masuk gitu. ah, Nggak baca apa-apa itu, Mas. saya nggak baca apa-apa sih awalnya. Cuman pas waktu itunya berubah baru saya keinget baca. Iya, bacaan itu. Keinget bacaan itu akhirnya. Ya udah saya pulang besoknya saya coba lewat situ lagi. Lewat situ, nggak berubah lagi. Tetap biasa normal. Nah, dari situ saya juga pernah kawan saya itu kan punya bisnis kaplingan Ya, gitu ya. kaplingan tanah itu. Kaplingan tanah itu ada 10 kalau nggak salah. 10 unit. 10 unit, ya 10 unit. Itu udah bertahun-tahun nggak laku. Terus padahal ada salesnya, udah dipromosiin, promosiin, tapi katanya kok nggak laku-laku, kenapa? Nah, dia nyuruh saya, tolong doain dong biar laku. Saya bilang, kamu minta doa sama kiaimu aja. Enggak, kamu aja. Ya udah, kamu minta doa sama ustadzmu aja. Ya. Enggak, sama kamu aja. Ya kok sama aku nggak bisa apa kok. Soalnya gini, kamu kan nggak pernah urusan sama bank atau apalah, yang apa bahasanya yang riba-riba atau apalah. Ya saya mau urusan sama bank gimana? Saya orang nggak punya, takut kalau punya utang nggak bisa bayar utang gitu loh ya. Akhirnya saya dipaksa-paksa, saya suruh doain gitu katanya. Dalam hati saya tuh nanti kamu kalau didoain bisa-bisa nanti kamu nggak bisa, dia kan bilang menjanjikan gitu loh. Kalau kaplingan saya laku nanti saya kasih fee gitu loh. Bonus. Tanda terima kasih. Iya. Kalau sales berarti dia pakai jalur darat kata dia gitu. Kalau kamu pakai jalur langit lewat doa itu. Nanti fee-nya sama. Ikhtiar lah. Ikhtiar fee-nya sama. Ya kamu minta sama kiaimu aja, minta doain gitu. Dia kan kiaimu kan lebih ini. Enggak, sama kamu aja. Sama ustadzmu aja. Saya bilang 2 kali loh, sama ustadz, sama kiaimu, sama ustadzmu. Enggak, sama kamu aja. Ya udah. Tenang nanti kalau laku nanti kamu tak kasih fee. Sama kayak salesnya. Sales jalur darat, kamu jalur langit. Sales promosiin, kamu minta sama Allah biar laku. Dari situ ya udah saya coba bantu sebisa saya ya. Tapi jangan harap loh, soalnya saya orang biasa, saya nggak bisa apa-apa. Ya. Akhirnya besoknya saya dijemput pakai mobilnya. Dianterin ke lokasinya. Lokasinya tuh daerah Batang tuh, Ujung Negoro tuh sih daerah Batang. Ya kayak hutan terus udah dikapling tuh sih, tapi nggak terawat, jadi masih tumbuh ini pohon-pohon ilalang macem-macem. Akhirnya di situ saya minta nama lengkap kamu siapa, ini nama bapak kamu siapa, ini ibu kamu ini ya udah. Terus saya di situ saya azan dulu, azan di lokasinya itu loh, azan. Dan setelah azan saya baca Al-Quran.
Baca Yasin, baca Al-Waqiah, baca Al-Mulk, baca Ar-Rahman, 4 surat berarti. Terus baca yang surat pendeknya Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, ayat kursi. Setelah itu saya mohon sama Allah, mudah-mudahan tempat ini dikasih keberkahan, mudah-mudahan tempat ini bisa laku biar kawan saya itu bisa menghidupi keluarganya, gitulah ya. Nggak tahu kenapa, akhirnya eh, kan udah sore itu saya kesana kan jam setengah 4 sore. Iya. Karena baca itunya kan panjang ya, Iya, jadi iya. hampir maghrib tuh sih, hampir maghrib. Akhirnya saya pulang sama kawan saya. Saya ngomong sama kawan saya, ini tanahnya ini harusnya dibersihin bos, jangan kayak gini. Dibersihin biar rapi, nanti difoto, baru diiklanin. Ini kan jadi kayak hutan lagi, Iya. ya. Banyak ilalang gitu. Banyak ilalang, ada pohon-pohon apa. Orang kalau ke situ pasti nggak menarik. Wah kok serem ya. Heeh. Akhirnya ya udah nanti kita kesini lagi mungkin 2 atau 3 hari lagi lah. Soalnya saya ada keperluan kata dia itu. Ya udah, yang penting sampean kontak-kontak saya, nanti saya bareng temenin gitu. Ya udah. Akhirnya berapa hari kemudian ke situ dia ngomong sama orang warga situ, Pak, tolong bersihin nanti saya kasih upah gitu. Ya dibersihin, saya nungguin udah selesai. Akhirnya pulang saya dikasih uang rokok sama makan itulah, dikasih makan uang rokok. Habis itu berapa bulan kemudian, nggak ada sebulan kayaknya, alhamdulillah tanahnya tuh laku semua. 10 itu laku semua. Laku semua, nggak ada sebulan kalau nggak salah. Iya. Tapi saya diem, maksudnya saya nggak langsung mana, nggak, Enggak. biarin aja lah, coba gimana. Dari situ, lah menariknya di sini, hari setelah laku itu, kok rumah saya didatengin kelelawar, sore-sore hampir maghrib. Pertama kecil, hari pertama tuh kecil, kelelawar kok masuk rumah. Terus saya usir pakai sapu, kayak gini-giniin, terus akhirnya dia terbang hilang kemana nggak tahu. Terus hari kedua datang lagi lebih besar, sampai 4 hari. Semakin 4 hari semakin besar kelelawarnya. Terus hari kelima sampai beberapa hari kemudian nggak ada apa-apa. Terus hari keberapanya kakak saya pas waktu dari kamarnya terus mau keluar, dia lihat belatung banyak banget di ruang tamu. Iya. Lah di situ kan saya kan lagi main ya, lagi Iya. main, terus dianya nggak tahu kenapa nungguin atau apalah. Terus saya pulang, saya ditanya, kamu tadi buang sampah ya? Enggak, emangnya kenapa? Nah, itu kok banyak belatung di keramik situ? Nggak tahu lah. Masa? Iya udah tak bersihin katanya dia gitu. Ya udah biarin. Akhirnya selisih berapa hari kemudian, saya lagi duduk dari sekitar 2 meter tuh nggak tahu kelabang lipan tuh sih. Iya, Lipan. Datang dari depan saya. Pertamanya kecil. Dia datang tuh hampir sampai ke tempat saya. Kok langsung hilang? Saya lihat sendiri kok langsung hilang. Hilang nggak? Hilang. Dan ini kelabang tuh apa saya nggak sadar Iya. gitu. Pikiran saya kan gitu, kok langsung hilang. Nah, besoknya lagi langsung datang lebih besar. Datang dari sana, tapi tempat saya beda lagi. Maksudnya dianya ke arah saya. Terus saya langsung ambil ini plastik yang putih kayak plastik beras tuh sih ya. Iya. Tangan saya masukin ke plastik. Langsung saya pegang gini kelabangnya. Saya langsung ngomong sama kelabangnya, kayak ngomong kayak orang. Kayak ngomong sama orang. Ngobrol itu. Ya. Kalau kamu sekali lagi datang lagi, kamu tak bunuh kamu. Awas kamu ya. Kali ini kamu saya lepasin. Akhirnya saya lepasin. Besok-besoknya dia nggak datang lagi. Tapi
setiap malam selama beberapa hari ya, rumah saya itu kayak dilemparin ini batu. Batu kotak-kotak. Kotak gitu. Ini tuh apa? Tapi durasinya nggak lama sih. Tapi setiap hari cuman nggak ada 4 hari atau nggak ada 3 hari ya. Saya lupa. Mungkin 2 hari mungkin nggak masalah. Ini tuh yang lemparin siapa? Terus saya berdoa saya kan ingatnya gini, dari awal ada kelelawar, hari kedua ada belatung, hari ketiga kok ada hewan-hewan lipan, kelabang gitu, Kelabang. sampai 2 kali, yang satunya hilang, yang satunya tak suruh pergi, awas kalau kesini lagi tak bunuh, kok nggak kesini lagi, berarti kan apa mungkin dia tahu Ya, ya, ya. atau gimana saya nggak paham, atau memang itu suruhan dari kebun yang saya Ada. azanin itu, apa gimana, nggak terima atau gimana, saya nggak paham ya, atau apalah, saya nggak paham, atau makhluk-makhluk di situ nggak suka sama saya karena kehadiran saya itu ya, jadi nyerang atau gimana, saya nggak paham, saya nggak tahu, saya nggak bisa ngelihat makhluk-makhluk, saya orang biasa, saya nggak bisa, Ya, ya, nggak ya, tahu. ya. Dari situ saya akhirnya saya berdoa, saya minta perlindungan sama Allah, ya Allah lindungi saya ya Allah, saya banyak dosa, saya mohon ampun, saya minta perlindungan ya Allah. Akhirnya nggak ada apa-apa, ya udah selesainya sampai di situ. Berarti sudah nggak ada lagi ya, Tin? Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Berarti itu dari kiriman makhluk mereka atau ada orang yang nggak suka dari efeknya itu? Kalau menurut saya, kalau orang nggak suka berarti siapa? Itu Iya, kan nggak ada kaitannya sama nggak ada orang ya. lain. Mungkin kaitannya sama penghuni kebun itu Kebun, mungkin, atau kaplingan itulah. Kaplingan Iya, yang iya. ada 10 itu sih. Tapi pas waktu masnya masuk ke situ ya, kebun situ itu ada aura yang berbeda nggak? Ya pastilah, namanya Pasti. juga kebun suwung. Oh, iya, Kebun suwung dibikin kaplingan. iya, iya. Ada aura yang berbeda. Nggak enak hawanya tuh, kayak masuk ke rumah kosong tuh sih. Iya. Gimana rasanya? Terus, Singkur gimana iya, sih? terus dari awal pas kecil itu kan, waktu masa kecil, masa kau lihat makhluk-makhluk gaib gitu ya, Mm-mm. pas belum sunat. Belum sunat. Terus juga melihat ada yang kotak belum pernah dibuka, ada seperti keris. Apa namanya? Lemari kuno, jati kuno tuh sih. Ada benda-benda dari peninggalan kakek. Iya. Ya. Ini dulu kakeknya itu siapa sih? Kakeknya Mas ini mungkin spiritual atau mbah gitu? Kata orang sih kiai kampung, kata Oh, orang. kiai kampung. Iya, kata orang. Cuma saya sendiri nggak, apa namanya, pas waktu saya lahir kan kakak saya udah nggak ada, jadi nggak bisa, nggak ketemu gitu loh, nggak tahu. Berarti mungkin masa efek dari kakek mungkin punya kelebihan ya, mungkin Nggak tahu saya. nggak tahu lah. Tapi dan anehnya masa nggak bisa tidur itu kan? Saya dari kecil sampai sekarang nggak bisa tidur, maksudnya tidurnya kurang. Dari saudara-saudara nggak ada kan? Nggak ada, normal biasa. Nah, terus kerisnya itu kemana sampai sekarang? Pas waktu saya pindah ke Landung Sari, pas waktu rumah itu diwaris dari kakek saya sama adik-adiknya tuh sih, dari anak-anaknya itu, bagi waris. Setelah pindah Landung Sari, ada yang masih ada yang nggak tahu kenapa hilang. Nggak tahu hilangnya kemana. Dan juga masa lihat makhluk gaib ya, seperti kayak di atas itu barong sama tuyul perempuan. Iya. Perempuan yang matanya cuma garis gini. Iya. Rambutnya kuning keemasan. Oke. Badannya putih banget. Mungkin sama saya, mungkin putihan dia mungkin. Dari kecil itu, tapi setelah sunat nggak lihat. Nggak lihat, udah nggak lihat. Lama baru pas waktu kodok yang itu, saya memang tirakat. Saya memang pernah tirakat makan singkong selama 41 hari. Saya pernah tirakat gitu. Terus beberapa minggu kemudian nggak tahu kenapa ada kodok. Iya. Saya bilang, saya usir. Awalnya kan saya usir ya, dari selokan tuh saya usir sampai pindah ke sekitar 5 rumah dia. Selokan kan ada betonnya, ada yang nggak ada gitu ya. Saya usir pakai korek. Dia loncat-loncat sampai ke 5 rumah, saya ikutin terus. Terus yang terakhirnya ada beton tapi yang panjang, jadi saya nggak bisa ini. Akhirnya saya dalam hati, kalau kamu di darat, saya pelihara kamu. Ya nggak tahunya besoknya udah ada di depan kamar mandi, pintu kamar mandi. Tapi masa
Pernah nggak dikirimi sarang makhluk gaib itu sampai sekarang? Barangkali pernah gitu. Alhamdulillah nggak pernah. Soalnya saya memang nggak pernah usil sama orang sih. Saya lebih baik ngalah. Ngalah. Buat apa cari musuh? Oh iya iya. Kita tuh kalau bisa ya cari saudara. Kemana aja kita selalu tawadhu, selalu merendah, selalu inilah, jangan takabur lah. Tapi masa sakti loh. Oh enggak, kalau orang biasa sakti. 10 unit tanah bisa laku ya kan. Padahal harusnya kan udah berapa tahun nggak laku loh mas. Ya itu kan kekuasaan Allah. Perasaan Allah ya. Hmm. Ikhtiarlah kita berdoa sama Allah ya. Jadi bisa untuk pelajaran kita semua. Jadi semua dari ikhtiar usaha kita berdoa itu semua kuasa Allah. Allah. Di situ kan ada sales, sales itu kan mungkin gencar-gencaran promosinya. Mungkin gara-gara dia. Oke, berarti cukup ya mas ya. Boleh. Alhamdulillah. Oke guys, inilah cerita dari Mas Miftah ya. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya dan diambil pelajaran kita semua. Jadi usaha apapun, ikhtiar apapun kita mintanya sama satu Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuasaan itu luar biasa ya Mas. Ya. Jadi nggak perlu kita pakai dukun, nggak perlu pakai apa. Ya. Tapi ini benar nyata loh. Awalnya diadani. Kenapa kok Mas punya pikiran diadani gitu loh? Karena sesuatu tempat kalau diadani, insya Allah energi negatif itu pasti hilang. Oh hilang. Insya Allah. Oh, insya Allah ya. Nah, Tapi insya kalau di sini orangnya gimana Mas? Barangkali Mas punya firasat. ya, saya orang biasa nggak Iya. tahu ya. Ya namanya rumah tuh pasti ada. Ada ya. Musola masjid aja ada kok. Oke. Nah itu rumah biasa. Oke, oke. Oke guys, pokoknya saksikan terus video selanjutnya di Kang Jin Misteri yang penuh hikmah kisah-kisah dari narasumber yang diambil kisah nyata. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya teman-teman, dimanapun kalian berada, mintalah sama Allah. Ya. Jangan minta dengan bangsa jin, atau lembut, atau demit. Itu semua bohong besar. Pasti teman-teman sih dibohongi. Pokoknya mintalah sama Allah, ikhtiar berdoa. Dan yang ini saya pamit. Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia.